saat baru kecape saat dirimu kau berkata di atas pujian.
Haleluya. Pada pagi ini saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya firman Tuhan inilah yang akan menuntun kita menikmati berkat-berkat Allah yang luar biasa. Nah, saya akan mengangkat satu tema, masa depan orang percaya sungguh ada. Amin. Saudara percaya masa depan orang percaya sungguh ada? Haleluya. Saudara, sungguh-sungguh masa depan orang percaya itu sungguh ada. Ya. Masa depan orang percaya bukan saja terletak di dalam dunia ini saja, tetapi dia terus sampai kepada kekekalan. Berbeda dengan hal yang lain, mungkin masa depan yang kita kejar-kejar hanya saat di dunia ini, tetapi setelah segala sesuatu berlalu, kita tidak mempunyai apa-apa lagi. Tetapi kebahagiaan orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah masa depan yang penuh dengan kekekalan, penuh dengan berkat Allah, penuh dengan kemuliaan Allah. Itu yang Tuhan sediakan buat saudara percaya. Nah, saudara, saya akan bacakan, mari kita sama-sama baca Amsal 23 ayat 18 sampai 19. Mari kita melihat bagaimana rumusnya supaya saudara saya menikmati kebahagiaan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Hai anakku, dengarkanlah dan jadilah bijak. Tujukanlah hatimu ke jalan yang benar. Haleluya. Saudara, itu rumusnya yang luar biasa. Ya, firman Allah mengajarkan buat kita, sungguh masa depan orang percaya itu ada dan akan terus berlanjut sampai kepada kekekalan, dan itulah rahasianya. Dan dia katakan apa? Jadilah bijak, tujukanlah hatimu ke jalan yang benar, engkau akan menikmati masa depan yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Nah, saudara, saya melihat setiap orang itu pasti memiliki harapan tentang masa depannya, ya. Sehingga kita bisa melihat ketika tahun baru setiap tahun baru diperingati tahun baru, ada pesta kembang api. Saudara tahu berapa biaya pesta kembang api? Di Jember saja, jangan di dunia, di Jember saja. Pesta kembang api itu melebihi angka 50 juta. Itu di Jember, ya, tingkat Jember, itu ya. Tuh, kalau tingkat dunia saya nggak tahu lagi berapa lagi jumlahnya, ya. Di situ sebetulnya terkandung harapan kita menyambut menyongsong tahun yang baru. Mungkin tahun ke depan memiliki harapan yang lebih bagus, saudara. Nah, di sini juga ada orang-orang baru yang menikmati hidup barunya di dalam rumah tangga, mungkin bersama mempelai dengan kita. Ya, mereka juga mempunyai harapan di dalam hidup ini, sebab Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Amin. Nah, saudara, dan semua orang itu pasti menginginkan masa depan yang menyenangkan. Kenapa kok semua orang itu selalu menginginkan masa depan yang menyenangkan? Ada nggak orang yang selalu menginginkan masa depan yang nggak menyenangkan? Ada? Kenapa kok enggak? Kenapa selalu masa depan itu menyenangkan? Nah, ini kita melihat itu, dan saudara, itu tidak salah, tapi itu Tuhan akan sediakan pada saatnya. Dan sehingga untuk mencapai masa depan impian kita, untuk mencapai masa depan di dunia ini saja, ya, yang menjadi impian kita mau melakukan apa saja dengan sungguh-sungguh supaya masa depan itu terwujud. Mengapa kita tidak sungguh-sungguh melakukannya? Masa depan kita yang akan dipersiapkan untuk kekekalan. Nah, saudara, saya hanya ingin mengingatkan kita semua, karena firman Tuhan memberitahukan jika masa depan yang cerah hanya bisa terwujud jika kita mengarahkan hidup kita pada jalan yang benar. Nah, ini saudara, ini rahasianya. Jika saudara dan saya mengarahkan hidup kita kepada jalan yang benar, maka
segala masa depan itu sungguh, kata Rasul Paulus, tidak akan pernah mengecewakan. Masa depan itu sungguh-sungguh dinantikan. Sebab Rasul Paulus mengatakan semua manusia di dunia ini menunggu karena penderitaan yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan menyediakan masa depan yang sungguh luar biasa, masa depan yang di dalamnya tidak ada lagi harapan tangis, tidak ada lagi duka, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi orang miskin. Semua kelimpahan dan berkat-berkat Allah yang luar biasa. Kenapa kita tidak mau mempersiapkan? Kenapa kita tidak mau mengejar-ngejar ini? Saudara, mari kita membawa hati kita ditujukan kepada hidup yang benar. Kalau untuk perkara-perkara jasmani saja kita mau mengejar-ngejar kehidupan impian kita, itu tidak salah. Kita sekolah, ya, kita mengarahkan hidup kita sekolah sampai tinggi. Sekarang ini tidak ada orang yang lepas dari bangku SD. Ada zaman sekarang yang protol dari bangku SD? Tidak ada. Sekarang itu minimal S1. Tapi zaman saya dulu, kalau protol SD itu sudah biasa. Nah, saudara, sekarang ini jauh lebih baik dan kita mewujudkan untuk mencapai hidup yang penuh dengan masa depan yang cerah itu bukan hanya terletak kepada kepandaian, kemampuan, kesanggupan kita atau attitude kita. Walaupun kesanggupan kepandaian kita itu dibutuhkan, tetapi bukan itu yang menjamin saudara dan saya menikmati masa depan yang luar biasa. Amin. Nah, saudara, saya akan memberikan ilustrasi seperti ini. Ada seorang gadis, ya. Dia memang pandai, memang mempunyai kesanggupan yang luar biasa. Lalu karena dia prestasinya bagus, dia orang yang dari keluarga yang berpengaruh, maka dia mendapat beasiswa internasional. Dan dia memang berasal dari Asia. Lalu dia dikirim ke Eropa menikmati fasilitas fakultas terbaik yang disediakan karena dia memiliki prestasi yang hebat. Nah, saudara, di Eropa itu berbeda dengan Indonesia. Kalau naik angkot langsung bayar. Kalau saudara nggak langsung bayar, nggak bisa turun karena supirnya bilang naik gratis, turunnya bayar, ya kan? Tapi kalau di Eropa tidak, kita sudah punya sistem di sana. Walaupun saya belum pernah ke Eropa ya, tapi saya lihat di Google sistemnya seperti itu. Jadi mereka memakai satu sistem, entah itu pakai kartu dan sebagainya. Nah, lalu karena anaknya pandai juga di dalam IT ya saudara, gadis ini pintar. Lalu dia mencoba mencari kelemahan teknologi. Ternyata teknologi itu ada kelemahannya, sama seperti gadis ini. Akhirnya dia mengakali mesin itu bisa diakali. Ternyata dia memang bisa lolos tidak bayar naik bis. Dia berpikir karena dia pintar maka tidak akan ada orang tahu. Ternyata memang di Eropa tidak ada pengawasan yang ketat seperti di Indonesia, tetapi rekam jejaknya itu tetap ada. Nah, satu kali saudara, singkat ceritanya, dia sudah lulus dengan nilai yang terbaik. Dia merasa bahwa dia akan pasti diterima melamar di pekerjaan mana-mana. Lalu dia dengan antusias begitu rupa dia melamar ke tempat-tempat yang lain. Dia pasti berharap mendapatkan diterima dengan cepat. Ternyata tidak satu pun perusahaan yang mau menerima. Dia penasaran kenapa tidak ada yang menerima. Pada terakhir interview dia mulai mengatakan keadaannya. Nilai saya terbaik Pak. Kenapa saya setelah diwawancara, kenapa tidak ada perusahaan satupun yang menerima saya? Wawancara ini sebetulnya sungkan mengatakan, tetapi orang barat itu sini jujur, dia mengatakan seperti datanya.
Akhirnya saya sebenarnya kasihan kepada kamu. Perusahaan ini membutuhkan orang kayak kamu. Kamu pintar, cerdas, kamu bisa kembali. Lah iya, tapi kenapa kok perusahaan ini tidak terima saya? Nah, saya juga ya, supaya kamu tidak penasaran. Nah, manajemennya mulai mengatakan, selama kamu kuliah di sini, kamu mendapatkan beasiswa. Tetapi kamu memanfaatkan kepercayaan kami untuk tidak membayar naik bis. Padahal di sana itu murah kalau naik bis. Nah, kamu mencoba memanipulasi teknologi. Lalu gadis ini berkata, "Loh Pak, itu kan cuma masalah kecil. Itu kan duit receh." Loh, manajer ini bilang, "Iya, itu memang masalah kecil, masalah receh. Tetapi kamu dengan sengaja melakukan bertahun-tahun tanpa kamu membenahi diri. Sedangkan kamu kalau diterima dari perusahaan ini, di dalam perusahaan ini akan memberikan kamu kewenangan, kekuasaan, sehingga kamu memiliki kewenangan memimpin perusahaan ini." Lah, dia mulai melihat, bukan remeh lagi. Sekarang jumlah yang akan dipercayakan kepada kamu bukan receh, tetapi jumlah yang dipercayakan kepada kamu sungguh besar. Kalau kamu saja di dalam perkara-perkara yang remeh dan receh saja kamu melanggar, apalagi kalau perkara itu besar dan uangnya gede, apakah tidak? Apakah bisa dipercaya? Itulah yang menyebabkan perusahaan-perusahaan tidak mau menerima Anda menang. Lalu si gadis ini mulai tentunya dia menyadari ternyata hidup yang benar itulah yang membawa kita sukses di dalam karir apapun di masa depan kita. Amin. Kepandaian memang kita butuhkan, tetapi kepandaian tanpa jalan hidup yang benar, hidup kita akan menjadi sia-sia saja. Tapi ketika kita mempunyai kepandaian, kecerdasan, kesanggupan, tetapi kita juga mempunyai hidup mengarahkan mata kita kepada hidup yang benar, saya percaya Tuhan akan memberikan masa depan itu kepada hidup kita. Nah saudara, inilah yang ingin saya katakan, masa depan di dunia memang diberikan Tuhan supaya dinikmati oleh setiap orang. Teristimewa juga kepada orang yang percaya. Namun di dalam Yesus, bukan hanya harapan itu saudara yang kita kejar. Yesus datang bagi orang percaya, dia tidak pernah memiliki tujuan yang seperti itu. Karena kalau kita sering salah paham, seolah-olah masa depan itu hanya waktu kita di dunia sini. Tapi Yesus ingin mengatakan, saudara, pernahkah kita memperhatikan pertumbuhan iman kita? Loh itu loh saudara, yang perlu kita kerjakan hari ini. Karena itulah terletak masa depan saudara dan saya pada hidup yang penuh dengan kekekalan. Nah saudara, apakah iman kita sudah tergeser atau tergerus secara perlahan-lahan oleh persoalan hidup yang seringkali persoalan hidup ini menimbulkan kekecewaan di dalam hidup kita? Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Kenapa dan sebagainya? Saudara, seringkali persoalan ini menimbulkan kekecewaan sehingga menggeser hidup kita dari gairah yang Tuhan ingin ada di dalam hidup kita. Gairah untuk tetap mencari Tuhan itu tetap ada. Nah itu iman itu harus dijaga saudara. Nah kalau masa depan kita berkelimpahan hanya di dunia saja, betapa dangkalnya pemahaman kita. Amin. Kalau kelimpahan ini hanya dipakai untuk kehidupan di dalam dunia ini, betapa dangkalnya pemahaman kita tentang rencana Allah yang luar biasa. Coba kita buka di dalam Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Nah, sekarang kita bisa melihat apa maksudnya Tuhan Yesus itu. Ya, Lukas 12 ayat 16 sampai 21. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Hasilnya ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil anakku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan, firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil kepadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Terakhir, demikianlah janjinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya tidak dapat apa. Jadi memang Allah memberikan kita masa depan di dunia ini dengan baik, tetapi bukan itu tujuan utamanya. Amin. Tujuan utamanya Allah memberikan itu supaya kita hidup di dalam kebenaran, dan masa depan kita bukan di sini tetapi nanti di dalam kerajaan Allah yang kekal. Di sini betul-betul hidup itu penuh dengan kelimpahan, sehingga seringkali ayat ini disalahpahami saudara ketika kita belajar mengatakan, siapakah jalan yang benar? Kita tujukan kepada siapakah hidup kita yang benar? Tuhan Yesus. Karena Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran, dan firman Tuhan adalah sumber kehidupan saudara dan saya untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi ketika dia datang, Yesus datang itu, dia mengatakan, mencuri datang untuk membunuh, tetapi aku datang ingin memberikan hidup. Bukan hanya hidup, tetapi hidup yang penuh dengan berkelimpahan. Nah saudara, seringkali kita pahami, seringkali kita kejar sampai di sini. Tetapi masalahnya ketika kita mempelajari film Allah, khususnya di Yohanes 10 ayat 10, ini sebetulnya kita hanya berfokus pada masa depan di dunia. Itu. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah masa depan orang percaya hanya untuk di dunia saja? Saya katakan lagi, bukan. Walaupun itu Tuhan berikan di dalam jangka pendek kita, ya. Tetapi bukan itu tujuannya. Kalau masa depan kita hanya berlimpah hanya di dunia saja, maka betapa dangkalnya pemahaman kita tentang rencana Tuhan. Tuhan Yesus susah-susah menanggung segala penderitaannya, mati di kayu salib untuk memulihkan kondisi saudara dan saya, supaya posisi kita dikembalikan sebagai anak-anak Allah dengan cara yang luar biasa itu. Hanya untuk berkat dunia kan? Kalau bukan untuk itu, betapa orang bilang mubadirnya, katanya bukan itu ya. Itu berarti Tuhan menyediakan satu masa depan yang bisa dinikmati oleh setiap orang percaya. Masa depan di dalam kerajaan Allah yang kekal, dengan hidup yang berkelimpahan dengan berkat Tuhan, hidup berkelimpahan dengan kemuliaan Tuhan. Inilah saudara yang Tuhan Yesus maksudkan, yang prosesnya sejalan di dalam dunia ini. Prosesnya ditentukan sekarang. Jadi kalau untuk masa depan, saya tadi membandingkan dengan masa depan dunia saja, kita bisa melakukan apa saja untuk mengejar impian kita. Kenapa? Untuk masa depan yang Tuhan sediakan di dalam kekekalan, kita tidak mau mengejar kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Nah ini saudara, sebab kesempatan itu tidak akan terulang kembali. Kesempatan itu diberikan selagi saudara dan saya masih hidup dan mau mengambil kesempatan itu. Karena ada waktunya. Walaupun kesempatan itu ada, kita tidak pernah bisa meraih. Nah saudara, inilah yang Tuhan inginkan, proses itu sejalan dengan kehidupan di dunia ini. Itulah sebabnya Amsal Salomo mengatakan, masa depan itu sungguh ada, tetapi masa depan itu bisa diraih
ketika saudara dan saya menunjukkan hati dan hidup kita di dalam kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Yesus Kristus dan firman. Nah saudara, ketika kita hidup di dalam kebenaran itu, saya percaya masa depan itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana seharusnya orang percaya hidup untuk menggapai impian masa depannya yang penuh berkat Allah dan penuh kemuliaan Tuhan di dalam kerajaan Allah yang kekal? Ini pertanyaan. Bagaimana kita bisa menggapai? Yang pertama, memang kita percaya, memang kita harus menjaga iman kita. Amin. Iman kita itu tidak boleh pudar. Seperti Pak Edi kemarin mengatakannya, iman itu harus tetap ada. Iman itu harus tetap tumbuh. Iman itu harus diperhatikan, saudara. Dan iman itu juga berbicara tentang ketaatan kita kepada Tuhan. Iman itu juga berbicara mengenai kepercayaan kita kepada Tuhan. Kalau kita beriman, maka orang beriman akan hidup benar oleh imannya. Amin. Nah, saudara, inilah yang Tuhan inginkan ada di dalam kehidupan kita. Kehidupan orang yang percaya. Dan Tuhan Yesus mengajarkan kita, Dia mengatakan ini, mari datanglah kepadaku. Kalau engkau lesu di dunia ini memang penuh dengan segala sesuatu yang membuat hati tenang. Ya, saya melihat saudara, kadang-kadang peristiwa-peristiwa sakit penyakit datang kepada kita juga tanpa kita sadar, tanpa kita tahu datang. Dan pada saat seperti itu kita tidak siap menerima kondisi seperti ini. Seringkali ini membuat kita lemah, seringkali itu membuat kita lelah di dalam mengikuti Tuhan. Tetapi Tuhan menyediakan jalan. Marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah saudara, yang kedua, mari kita mendengar suara Tuhan. Saudara, karena firman Tuhan adalah sumber kehidupan saudara. Jadi sebagai Gembala Agung Tuhan Yesus, supaya kita tetap setia mempertahankan iman dan hidup benar untuk mengikuti Tuhan. Itu penting cara hidup kita hari ini, saudara. Kalau saudara tanpa melakukan ini, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita orang beriman kalau iman itu tidak disertai dengan perbuatan? Iman itu ukuran, perbuatan itu ukuran daripada saudara beriman. Atau dengan kata lain, iman itu perbuatan itu adalah iman yang bisa dilihat di dalam kehidupan kita. Itu makanya Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah seringkali kita ada di dalam kondisi seperti itu, saudara. Oleh sebab itu Tuhan ingin mengatakan, biarlah orang benar akan hidup, orang beriman hidup oleh karena imannya. Dia hidup benar di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus, Gembala Agung kita, mengatakan di dalam Yohanes 10, mari kita baca Yohanes 10 ayat 14 dan ayat 27 sampai 28. Yang pertama kita baca Yohanes 10 ayat 14 dulu. Setelah itu kita menyusul ayat 27 sampai 28. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal, dan domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini jangan menjadi tanggung luar biasa saja. Domba-dombaku mengenal suaraku. Saudara, kenapa saya kadang-kadang berpikir gini, kenapa Tuhan pakai istilah domba? Kenapa kok gak kambing saja? Ya, ternyata itu ada nilai sesuatu yang luar biasa. Domba-domba itu adalah binatang yang penurut saudara. Itu analogi ya.
Jadi domba-dombaku itu mengenal suaraku. Dan saya melihat beberapa video ini, saudara pernah melihat ya dari kiriman-kiriman video di WA gitu ya. Ada yang memang sudah menjadi gembala di domba itu, gembala domba itu kemudian dia memerintahkan, dia hanya berkata, dia tahu domba-dombanya dikasih makan datang. Tapi orang lain mencoba, ternyata domba itu tidak mendengar kata saudara. Saya mulai paham sini ayat ini. Oh begitu ya. Jadi kalau saudara dan saya merasa kalau saudara dianalogikan kebetulan, memang saudara dan saya bukan domba sih, kita manusia. Tetapi dianalogikan seperti domba. Jadi seorang domba yang digembalakan oleh Tuhan Yesus, orang beriman maksudnya, orang yang harus mendengarkan suara Tuhan. Sampai hari ini saudara mau bertanya, kalau suara Tuhan itu bagaimana? Suara Tuhan adalah firman Tuhan yang saudara pakai hari ini. Amin. Jadi ikuti petunjuk-petunjuk di dalam hidup itu. Saya percaya saudara menikmati kehidupan yang itu dengan masa depan pada saatnya. Nah saudara, itulah dan firman Tuhan adalah mengatakan luar biasa. Firman Tuhan adalah suara gembala agung kita yang harus didengar dan ditaati, diikuti di dalam hidup kita. Jadi saya percaya ketika saudara dan saya mengikuti firman Tuhan yang saudara pegang, hidup saudara akan menikmati masa depan yang Tuhan sediakan buat kita. Nah saudara, lalu saya lihat berikutnya, mengapa Tuhan Yesus bangga dengan sebutan sebagai anak domba Allah, bukan anak kambing Allah. Tuhan Yesus sendiri itu selalu disebutkan sebagai anak domba Allah yang menebus dosa seluruh dunia. Tidak ada saudara Tuhan anak kambing Allah. Karena di sini saya mulai kenapa Tuhan sampai Tuhan Yesus sendiri mengatakan luar biasa. Akulah dia, lihatlah. Yohanes mengatakan dia, Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus seluruh dosa dunia. Saudara, ternyata di situ saya melihat di sini kenapa dia disebut anak Allah, karena dia sedang memberikan teladan buat saudara dan saya. Itu saudara, memberikan teladan buat kita. Sebab sebagai anak domba Allah, Yesus mendengar suara Allahnya. Yesus selalu mengatakan, aku tidak melakukan segala sesuatu menurut keinginanku, tetapi apa yang aku lakukan dari Bapakku. Saudara, itu sebetulnya bukan sesuatu yang lain. Itu memberikan teladan dan pelajaran bagi saudara dan saya. Kalau saudara dan saya bangga disebut kita adalah domba-domba Allah, maka kita akan hidup sama seperti Yesus. Dia memberikan teladan buat kita sebagai anak domba Allah. Yesus mengenal suara Allah dan mentaatinya. Dan ini yang unik saudara. Yang terakhir ini unik. Yesus selalu mengatakan sebagai anak domba Allah dan sekaligus gembala. Jadi dia unik. Dia tahu bagaimana dia saat lahir di dunia dia menjadi anak domba Allah. Dia taat kepada gembalanya, yaitu Allah. Memberikan teladan buat saudara percaya. Ketika dia sudah mati, bangkit, naik surga, sekarang dia mempunyai kuasa menjadi gembala. Sekarang setelah menjadi gembala, Yesus mengatakan, jika engkau masa depanmu tetap ingin seperti yang dengarkanlah suaraku, ikutilah aku. Maka saya percaya ketika kita mengikuti teladan Tuhan Yesus, masa depan yang luar biasa, penuh dengan kemuliaan Allah, penuh dengan kemuliaan Allah dan berkat-berkat Allah, berkelimpahan itu betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Amin. Bukan sesuksesnya orang kaya apa, dia tetap memiliki persoalan yang besar di dalam hidupnya. Dia masih bisa sakit, dia masih bisa kecelakaan, dia masih bisa mati. Jadi ke masa depan yang penuh dengan kelimpahan
pada Yohanes 10 ayat 10 itu bukan hanya dimaksud kepada kita hidup di dunia saja, tetapi sampai kepada kekekalan. Itulah akhir dari segala sesuatunya. Kita di situ menikmati satu posisi, satu keadaan sangat ideal. Nah, itu sebabnya hidup berkelimpahan menunjukkan Allah bukan di sini tempatnya, tetapi di dalam kerajaan Allah yang dekat. Dan itu yang saudara dan saya nantikan. Saya percaya itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita ketika kita menunjukkan hidup kita begitu benar dan Tuhan. Kekuatan Allah yang melimpah-limpah tetap akan menopang kehidupan saudara dan saya, dan berkat-berkat Allah yang melimpah-limpah akan memelihara kehidupan saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Semua ini kami peroleh dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus akan menjamin saudara dan saya akan menikmati setiap janji-janji Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama boleh katakan amin.